Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biojon, pada video kali ini kita akan bahas mengenai prinsip dasar pengelolaan hama terpadu. Di mana konsep HT berkembang dan diterapkan sampai saat ini karena dilandasi oleh beberapa prinsip yang tentunya harus kita ketahui. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, pemahaman ekosistem pertanian. Dari sisi ekologi, proses produksi pertanian merupakan berbagai kegiatan pengelolaan ekosistem pertanian atau sering juga disebut sebagai agroekosistem yang ditujukan untuk pencapaian sasaran kuantitas dan juga kualitas sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik atau pengelola agroekosistem. PHT harus ditempatkan sebagai bagian integral pengelolaan agroekosistem secara keseluruhan. PHT merupakan pendekatan pengelolaan agroekosistem. Oleh karena itu, agar PHT dapat berhasil dalam menyelesaikan permasalahan hama dan produksi tanaman, pengelola terutama petani harus dapat memahami sifat dan dinamika agroekosistem yang sedang dikelola. Agroekosistem merupakan salah satu bentuk ekosistem binaan manusia atau bisa kita katakan sebagai ekosistem buatan yang ditujukan untuk memperoleh produksi pertanian dengan kuantitas dan juga kualitas yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Agroekosistem umumnya memiliki keanekaragaman biotik dan genetik yang rendah dan cenderung semakin seragam, merupakan ekosistem yang tidak stabil dan rawan terhadap peningkatan populasi spesies hama. Agroekosistem merupakan sistem yang dinamik bervariasi dari satu waktu ke waktu yang lain dan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ekosistem ini sangat peka terhadap berbagai perubahan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar ekosistem. Dengan mempelajari struktur ekosistem antara lain jenis-jenis tanaman, hama, musuh alami, dan jenis biotik lainnya, serta interaksi dinamis antar komponen biotik dapat ditetapkan strategi pengelolaan yang mampu mempertahankan populasi hama pada suatu aras yang tidak merugikan. Jadi dengan kita memahami ekosistem pertanian, kita dapat mengetahui unsur-unsur yang ada dalam ekosistem tersebut, sehingga kita berusaha agar hama itu berada di aras yang berada di bawah ambang ekonomi, sehingga keberadaan populasinya itu tidak memberikan dampak negatif bagi produksi tanaman. Kemudian yang kedua yaitu biaya manfaat pengendalian hama, di mana untuk biaya yang dikeluarkan dalam pengendalian hama merupakan total uang yang dikeluarkan untuk membeli pestisida, membeli varietas tanaman, kemudian untuk menyewa pengendalian dan membayar tenaga pengendali hama. Kemudian manfaat yang diperoleh dari usaha pengendalian hama berupa nilai rupiah dari hasil yang diperoleh. Selisih antara nilai manfaat dan biaya pengendalian hama secara kasar dapat dianggap sebagai keuntungan dari usaha pengendalian hama. Nah, setiap petani atau pengusaha pertanian yang rasional tentunya akan selalu berusaha agar keuntungan yang diperoleh adalah yang maksimal. Mereka tentu akan mencoba untuk menekan sekecil mungkin biaya pengendalian dan peningkatan produksi agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, setiap keputusan tentang tindakan pengendalian hama yang benar harus memperhitungkan perbandingan antara biaya dan manfaat tersebut sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi efektif dan efisien. Kemudian prinsip dasar yang ketiga adalah toleransi tanaman terhadap kerusakan. Semua tanaman memiliki tingkat toleransi tertentu terhadap adanya kerusakan, baik oleh serangan hama ataupun oleh penyebab yang lain. Hal itu berarti adanya kerusakan tidak mempengaruhi fungsi tanaman. Kalau dihubungkan lebih jauh, maka kerusakan tersebut tidak mempengaruhi penghasilan petani. Karena itu, adanya pola yang tentu pada tanaman yang diusahakan mungkin tidak akan mengakibatkan kerugian apapun. Tindakan pengendalian dilakukan apabila populasi hama atau kerusakan tanaman telah melampaui ambang toleransi tanaman. Kemudian yang keempat, prinsip dasar yang selanjutnya adalah pertahankan sedikit populasi di tanah. Perlu di slideshow-nya sehingga nanti bisa ditambahkan. Yang keempat adalah pertahankan sedikit populasi hama di tanaman. Nah, konsep PHT menginginkan tetap terjaganya keseimbangan populasi antar hama dan musuh alami di ekosistem, sehingga di sini tidak terjadi sifat eradikasi dalam proses pengendalian hama. Jadi tidak ada pemusnahan, hanya penyeimbang. Pertanian perlu tetap dijaga adanya tingkat populasi hama yang memungkinkan berjalannya proses keseimbangan alami.
Dan pada keadaan tersebut, populasi hama tidak mengakibatkan terjadinya kerugian ekonomi bagi petani. Kemudian yang selanjutnya, lestari dan manfaatkan musuh alami. Pada prinsip yang kelima ini menekankan perlunya petani mengelola ekosistem sedemikian rupa sehingga musuh alami dapat dilestarikan dan dimanfaatkan untuk mengendalikan populasi hama secara alami. Setiap jenis organisme, terutama yang menjadi hama, selalu dikendalikan secara alami oleh kompleks musuh alami yang meliputi predator atau pemangsa, parasitoid, dan juga patogen. Dibandingkan dengan pengendalian pestisida, cara ini bersifat lebih alami, lebih efektif, lebih murah, dan tidak menimbulkan dampak samping yang negatif di kesehatan dan lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya, prinsip dasar yang keenam adalah budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman yang sehat dan kuat menjadi bagian penting setiap program pengendalian hama. Tanaman yang sehat akan lebih tahan terhadap serangan hama bila dibandingkan dengan tanaman yang tidak sehat. Tanaman sehat akan lebih cepat mengatasi atau menyembuhkan diri dari kerusakan yang terjadi akibat serangan hama, antara lain dengan mempercepat pembentukan anakan atau proses penyembuhan fisiologis lainnya. Ketidakpengetahuan dan tanaman atau kebun petani umumnya kurang terpelihara, sehingga tanamannya kurang sehat, sehingga rawan terhadap serangan hama penyakit tanaman. Kemudian prinsip dasar yang selanjutnya adalah pemantauan ekosistem. Untuk agroekosistem, ini sangat beragam dan dinamis antar tempat dan waktu. Agar hama dan musuh alami di lahannya, serta menentukan tindakan pengendalian yang perlu dilaksanakan, petani harus mengadakan pemantauan ekosistem secara rutin. Jadi sebelum petani mengambil tindakan untuk tindakan pengendalian, maka petani harus terus memantau ekosistem, memantau keadaan ekosistem, memantau keadaan populasi dari bawah ambang ekonomi atau sudah berada di atas ambang ekonomi. Nah, ketika posisi dari hama masih berada di bawah ambang ekonomi, maka tidak perlu ada tindakan pengendalian dengan menggunakan pestisida karena keberadaan dari hama di sana belum memberikan dampak yang signifikan. Nah, sehingga untuk mengetahui keadaan itu perlu adanya pemantauan yang berkala. Dan kemudian yang selanjutnya, prinsip dasar PHT adalah pemberdayaan petani. Nah, di negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, petani merupakan kelompok produsen pertanian yang terbesar. Suatu contoh, dari luas perkebunan di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh petani. Kinerja sektor pertanian dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kinerja petani yang umumnya masih rendah. Hal ini disebabkan petani tidak memiliki lahan usaha yang dalam skala ekonomi luas, tidak memiliki modal usaha, serta tidak memiliki kemampuan SDM yang memadai. Nah, oleh karena itu, agar prinsip dan teknologi PHT dapat efektif dimanfaatkan dan juga diterapkan petani, perlu dilakukan usaha memberdayakan petani untuk dapat menjadi pengelola ekosistem pertanian yang profesional. Prinsip ini yang direalisasikan dalam kegiatan pelatihan PHT untuk petani dengan metode sekolah lapangan pengendalian hama terpadu atau SLPHT yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, dalam SLPHT dikenalkan istilah petani sebagai ahli PHT yang sasarannya adalah pemberdayaan petani. Nah, jadi dalam PHT ini petani atau pelaku budidaya dianggap sebagai ahli PHT karena sudah mendapatkan pelatihan atau sekolah berkaitan dengan pengendalian hama terpadu tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, prinsip dasar PHT adalah pemasyarakatan konsep PHT. Keadaan ekosistem yang dinamis dan khas dari suatu lahan pertanian ke lahan lainnya mendorong konsep PHT harus bervariasi dalam penerapannya tergantung pada keadaan ekosistem dan sistem sosial ekonomi budaya masyarakat setempat. Rekomendasi teknik PHT tidak diberikan secara seragam dan juga instruktif, tetapi perlu dikembangkan sendiri oleh petani beserta kelompok yang sesuai dengan keadaan lahannya yang tentunya memiliki karakter yang sangat khas. Proses pengambilan keputusan PHT sangat ditentukan oleh kemampuan petani dalam mengadakan analisis dan diagnosis tentang keadaan ekosistemnya berdasarkan hasil kegiatan pemantauan yang telah dilakukan. Agar petani mau dan mampu menerapkan PHT, diperlukan usaha pemasyarakatan melalui penerangan, pendidikan, dan juga pelatihan baik yang dilakukan formal maupun informal.
Nah, jadi itu prinsip-prinsip dasar PHT. Kurang lebihnya ada 9, tapi di slideshow yang tercover cuman 7. Semoga apa yang kita pahami, yang kita pelajari